Di atas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, menghadirkan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah menjadi pribadi yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kurang semangat, diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selalu Ambu memulai, Ambu ingin berpantun sekali lagi ya. Pak Danung bertanam labu, labu ditanam di Bukit Biawak. Kalau berceramah di hadapan guru, hilang bahan awak. Ada di sini guru besar semua yang pernah membesarkan kami dan membuat kami bisa seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada guru-guru kami, ustadz-ustadz kami yang telah membesarkan kami dengan ilmu pengetahuan, membekali kami dengan ilmu yang hari ini ilmu ini bisa bermanfaat untuk umat, menjadi pahala jariah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita semua sehat selalu. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-Quran surah ketiga, surah Al Imran ayat yang ke-31. Yang kita muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan, Bapak Ahmad Asdi MPD yang luar biasa bersemangat. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau istiqomah. Kemudian kita doakan agar beliau selalu dijaga oleh Allah dalam membangun dan membangkitkan marwah sekolah kita ini. Amin. Karena Pak Ibu sebagai anak yang juga pernah Pak Ibu didik, ambo tamek 10 tahun yang lalu lamur leh Pak Bala. Dan alhamdulillah kalau kita rasakan perkembangan dan juga prestasi-prestasi selama kepemimpinan beliau 3 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Dan Mansalido hari ini tidak hanya berbicara di pesisir selatan, tapi di Sumatera Barat bahkan juga disebut di tingkat nasional. Man 2 pesel itu di mana ya? Wah, di Salido. Ambo banggayo itu sekolah ambo dulu di Saku. Kami dulu Mansalido. Kemudian yang kami muliakan ketua komite atau yang mewakili Bapak Ibu pimpinan, Bapak dan Ibu Waka dari KURTU, Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan-karyawati yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Insya Allah Pak Ibu, namu ibu-ibu sampai kini ambo tidak pernah lupa.
yang pernah mengajar Ambo, insya Allah sampai kini Ambo tidak pernah lupa. Boleh dicek untuk satu persatu. Selanjutnya, siap. Mulai dari guru matematik kelas 1 dulu Pak I, kelas 2 kau sabi jaji, ada cekik waktu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena begitu ya adinda sekalian, ketika kita sayang kepada guru, cinta kepada guru, insya Allah ilmu kita akan barokah. Kemudian yang kami muliakan, guru kami hadir hari ini, Pak Endrizal, ya. Beliaulah yang membuat kami bisa seperti ini hari ini. Beliau guru retorika kami pertama. Jadi Ambo seperguruan dengan si Wildan dan adik-adik berdua tadi. Nah, kami tidak akan bisa besar tanpa ada seorang guru. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi beliau. Alhamdulillah Pak, ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan sudah kita sampaikan kepada umat dari utara sampai ke selatan. Barokah. Pada pagi yang penuh barokah ini, siap saja ya. Marilah kita kembali bertenadah sembari mengucapkan rasa puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahman dan rahimnya Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di lapangan madrasah yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita ke sini sesuai dengan tema bisa menghadirkan Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kita yakin kalau Rasulullah sudah hadir dalam kehidupan kita, percayalah hidup kita akan tenang, hidup kita akan adem, hidup kita akan selalu dihinggapi oleh prasangka-prasangka baik, jauh dari suuzon, jauh dari rasa dengki, jauh dari rasa benci dan segala macamnya. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, nanti di yaumil akhir kita mendapat syafaat daripada beliau. Amin. Karena kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, ini sering kita dengar disampaikan oleh khatib-khatib Jumat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi, katakanlah kata-kata yang penuh penghormatan. Maka Imam Ibnu Katsir memahami, menjelaskan kepada kita apa maksudnya Allah berselawat. Jangankan kita, Allah, malaikat saja berselawat kepada Nabi. Masya Allah. Lalu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, apa maknanya Allah berselawat kepada Nabi? Tujuannya adalah memuliakan Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi, tujuannya apa? Mendoakan Nabi. Orang yang beriman berselawat kepada Nabi, tujuannya apa? Memperoleh keberkahan dari salawat tersebut. Ayo kita semua berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibundaku, adinda sekalian, seluruh siswa-siswi Mandua Pesisir Selatan yang kami banggakan. Tadi pembawa acara juga lupa bahwasanya yang berbicara ini juga mantan ketua OSIS Mensalido 2011 ya. Jadi Bapak Ibu,
Makanya banyak sedikit kita ikut perkembangan sekolah yang kita cintai ini. Kita doakan mudah-mudahan sekolah ini semakin masyhur ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan. Kami hanya menyampaikan beberapa poin penting. Kalau selesai kau sudah wala. Mudah-mudahan kau hujan lape awak tari yo. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka pagi hari ini ya sesuai dengan tema yakni menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita ya. Maka judul kita samakan dengan tema menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Tahu nggak bagaimana cara menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita? Tahu nggak? Tahu? Tahu? Mau tahu? Masya Allah. Nggak mau tahu? Maka cara menghadirkan Rasulullah tentu menjadikan beliau sebagai uswah di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Selama kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai contoh tauladan bagi kita, dan menjadikan Rasulullah sebagai pedoman hidup kita dalam setiap langkah dan gerak kita, kita jadikan Rasulullah sebagai tuntunan utama. Dengan begitu insya Allah Rasulullah akan hadir di dalam hati kita. Maka dengan demikian semua tindak tanduk kita sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk semangat belajar ya, termasuk semangat belajar. Kita mesti tekun, kita mesti bersemangat. Hadirin sekalian dirahmati Allah, tentunya makanya ini yang disampaikan Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-31 tadi. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau bahasa sekarangnya follow aku, follower ya. Siapa yang kita follow? Bukan artis ya. Nah, kalau artis seperti nyanyi tadi, cintanya itu tak ada yang sebenarnya. Kadang benci, kadang sayang. Nah, hari ini sedang viral ya, yang semua masyarakat Indonesia menghelu-helu, habis itu sekarang terkejut. Maka cinta Rasulullah tak seperti itu. Maka yang pantas kita idolakan yang pertama itu adalah Rasulullah. Maka ini yang dikatakan Allah dalam surah Ali Imran ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang kita ikuti? Rasulullah. Ketika kita sudah menjadikan Rasulullah pedoman, menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita, maka Allah akan nugrahkan kepada kita. Apa yang dia nugrahkan? Yang pertama, yuhibbukumullah, pasti Allah juga akan cinta kepada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, yakinlah adinda sekalian, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan selalu bahagia. Bahagia gini loh, bahagia. Kalau yang tidak bahagia, jangan-jangan jauh dari cinta dan kasih sayang Allah. Masya Allah. Lalu yang kedua kata Allah ya dalam Al-Quran tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika kita sudah ikut Rasulullah, pertama kita dicintai Allah. Yang kedua apa yang diberikan Allah kepada kita? Yang kedua adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Pernah tidak salah? Pernah salah? Pernah berdosa? Ada yang tak pernah berdosa di situ? Kalau aduh ganti nama jauh malaikat, tak manusia. Bapak dan ibundaku yang dirahmati Allah, maka begitu kita hadirkan Rasulullah, maka dengan demikian cinta kita akan semakin mendalam kepada Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang cinta Rasulullah? Tunjuk tangan. Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang ingin bersama Rasulullah di jannahnya Allah nanti? Masya Allah, semuanya ya, yakin ya? Yakin? Oke, kita akan masih semangat. Kalau tadi
bernyanyi ya, kamu kata-kata lagi bernyanyi. Nah, jadi Ustadz Dery Sulaiman, beliau membuat sebuah nyanyi, menulis sebuah nyanyi judulnya Cinta Rasulullah. Hafal? Nanti kalau salah liriknya tolong ditunjukkan ya. Semuanya cinta Rasulullah. Nyanyinya begini. Berabad-abad jauh darimu, begitu tak rasa rinduku. Semoga kala kita bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, amalkan semua dakwah-dakwah. Salawat beserta salamku padamu ya Rasulullah. Siang-siang ku coba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita sholat, malam-malam ku menangis lagi, sibuk dengan aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ayo semuanya. Ya Nabi salam salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Berabad jauh darimu, begitu tak rasa rinduku. Semoga kala kita bertemu denganmu ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau kurang bagus katakan bagus ya. Dulu murid Nabi Icah. Bapak dan ibu aku yang dirahmati Allah, ya. Makanya dalam rangka memasukkan Rasulullah, menghadirkan Rasulullah dalam diri kita, ada beberapa hal penting yang penting kita contoh. Hari ini kita tak akan menceritakan kapan Rasulullah lahir lagi, kita semua sudah tahu. Tanggal berapa Rasulullah lahir? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa Rasulullah lahir? Tahun berapa? Siapa nama ayahnya? Siapa nama emaknya? Siapa nama bininya? Siapa? Siapa? Nah, itu sebelah satu ya kan? Oh, berarti bundaku yang dirahmati Allah itu yang populer. Yang nggak populernya nggak disebutkan ya. Oke. Maka ada beberapa hal yang mesti kita contoh dari Rasulullah. Yang pertama yang mesti kita contoh ya. Ini kita rangkum dari beberapa yang kita baca. Yang pertama yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah beliau pribadi yang tak cengeng. Rasulullah pribadi yang tidak cengeng. Dia tahu cengeng. Pangacui, lah, ale, panangi, pangambo, itu tak boleh. Maka ketika kita menjadikan Rasulullah, menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita, yang pertama yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah Rasulullah pribadi yang tak cengeng. Saking hebatnya Rasul di dalam kandungan, siapa yang meninggal? Ayahnya meninggal. Begitu dia lahir, dia tak punya ayah, ya, dia tak punya ayah. Begitu dia lahir, dia hanya bertemu dengan seorang ibu hebat yang dicintainya. Siapa nama ibunya? Aminah. Tetapi bagaimana Rasulullah? Rasulullah tak cengeng, tak sibuk menangis je dong. Ikut dan meninggal ada ayahnya, ada amaknya dong. Bebeknya yang meninggal, itu pun kenal selama di Man Salido, di Man 2 Pesel. Bapak nangis kau zaman itulah baca laminan tua mak meninggal. Ini hebat mak, ini ketua OSIS di Man 2 Pesel. Ambo lah minta apa? Takut-takut kali ini. Bukan orang tuanya meninggal, dia nangis. Ya Allah ya Karim. Boleh. Ya, kadanglah datang lah bahasanya tu dah buat lah di media, di Facebook, di Instagram.
I love you, I belong to you, you belong to me. Kita hidup semati lah sayang. Ya. Ya. Maka kita mesti menjadi pribadi yang jangan cengeng. Kalian beruntung diterima di Mandua Pesel. Kita yakin hari ini Pak Kepala, ribuan orang ini masuk ke Mandua Kesehatan ini, tapi dites. Kalian adalah siswa-siswi terbaik dari utara sampai ke selatan. Boleh kalian cek. Mungkin bandingan kita SMA 3. Coba kalian lihat SMA yang ada. Coba cek siswanya dari mana saja. Tetapi Mansalido dari dulu sampai saat ini, dari utara sampai ke selatan, bahkan ada di luar provinsi, bersekolah di sekolah yang kita cinta ini. Maka heterogennya luar biasa sekolah kita ini. Bangga kita harusnya. Ya. Ada yang tidak bangga sekolah di sekolah? Ada yang tidak bangga? Sesuai cepat kepala itu tidak bangga, angke baju gue sudah pindah itu adalah kita mesti bangga. Jadi peserta didik di sini mesti bangga. Jadi guru di sini mesti bangga. Kenapa? Karena guru di sini juga guru-guru pilihan. Untuk anda ketahui sekalian, berdasarkan PPNS 2018 kemarin, itu dilihat ranking guru-guru terbaik diarahkan semuanya ke Mandua Pesel. Itu artinya Mandua Pesel bukan sekolah sembarang-sembarangan. Ya. Termasuk guru kami Pak Indrizal juga alumni Mansalido ya Pak. Kita semua dilahirkan, Pak Suhardi juga alumni Mansalido. Kita semua hebat dilahirkan dari Mans yang kita cintai ini. Yang pertama, maka gak ada yang cengeng. Seketik saya kan nyari di Pak Kepala, seketiknya nyari di guru, ada nak sekolah, ada pengangi mana. Maka orang yang nak nama akan dibangi, ini tidak akan maju. Orang yang siap kan diberang, kan dicimee, insya Allah dia akan maju. Makanya anda sekalian masih segar dalam ingatan kami. Bagaimana dulu ketika telat masuk, jangankan masuk gerbang, masuk kelas saja dengan Pak Suhardi, kami pesan dulu. Kalau beliau selangkah saja masuk, langsung disuruh pusat keluar. Nggak ada dipilih-pilih, mau ketua OSIS, mau hantu belau, tetap pusat dulu. Bagaimana dulu kami dimarah, ditendang dan segala macamnya, tapi bagi kami itu adalah pelecut. Bagaimana kita maju dan bagaimana menerpa kita menjadi orang besar. Takbir! 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 Kalau mau ke tangan kanan laki-laki takbir, masuk laki-laki komandan kue. Takbir! 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 Ada yang korupsi yang ambil bang. Takbir! 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 Masya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dicontoh dari Rasulullah itu? Yang kedua, Rasulullah itu adalah pribadi yang mandiri. Itu yang kedua. Apa Rasulullah itu? Pribadi yang mandiri. Ampun ya tanya. Saya sekolah laki-laki yang jadi garim. Jadi garinda harus kok. Tukang rasin masaji dah. Lihat dah. Tunjuk tangan, dah malu-malu. Berapa orang jadi garim so gini? Berapa orang jadi garim? Cie, 2, Malen, 3, Malen, Ampe, Malen, dan malu-malu. Yang ceramah gini juga mantan garim, Jabal Nur dulu. Malen, Bali orang Pak Kepala. Jadi Rasulullah itu pribadi yang mandiri. Aku perlu contoh. Kita mesti menjadi anak yang mandiri. Kalau bisa awak meringankan beban orang tua, why not? Ya, why not? Lapas go balik, mandai lagi pitik ya mak, namu membayar mencaki ya mak. Sekolah mak, membayar mak boleh. Enak pernah sekolah, tak sekolah no. Tidak masuk, itu tidak memasukkan Rasulullah dalam kehidupannya. Ketika menjadikan Rasulullah, memasukkan Rasulullah dalam kehidupannya, dia menjadi pribadi yang mandiri. Kalau dia jadi garim masjid, jadi guru ngaji, pasti dia mandiri. Ambo merasukan dulu sekolah di Mansalido, tinggal masjid. Insya Allah dari awal sampai akhir selesai dengan jadi garim. Kita tak minta uang lagi ke rumah. Ini dia sampai kuliah. Yang perempuan pun begitu, kita mandiri. Ya,
mungkin ada yang bisa dibantu pulang sekolah di sekitar Sagogo, yang bisa membantu meringankan beban orang tua. Kita mesti menjadi pribadi yang mandiri. Ada yang tidak berlanjut dalam sekolah? Ada? Apalagi yang jauh-jauh kan anaknya tinggal di Tapan, tinggal di Lunang, ya kan? Nah, kadang sawit lah murah, sawit tak dapat, terambil amak ngirim bitih, kita tak boleh mah? Tak boleh marah. Ini di hadik-hadik. Nah, ini gimana nih mak? Berhenti aja saya sekolah lagi, begitu jadinya. Tak boleh. Kita mesti menjadi pribadi yang mandiri. Hadirin sekalian, takbir. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Qala ma ba'athallahu nabiyyan ila ra'al ganam. Rasulullah berkata, apa kata beliau? Tidaklah Allah mengutus seorang rasul, melainkan rasul itu dia menjadi seorang pengembala kambing. Nah, kemudian sahabat tanya, faqala ashabuhu wa anta. Lalu sahabat-sahabatnya bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasul? Rasul ketika itu menjawab, faqala na'am kuntu ar'aha ala qarabita di ahli Makkah. Yo, kata Rasul, ambo pernah lo kubalo kambing dan ambo jagih upah beberapa kirab oleh penduduk Makkah. Makanya ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di situ dikacian bahwa Rasulullah itu, para nabi dan rasul identik dengan gembala kambing. Aku nak kebulu Jawi, kebulu Kabau, kebulu Kudo, kebulu Untu, ya kan? Nah kenapa? Karena di antara hewan-hewan tadi, sapi lah Jawi, siang ada Jawi, siang ada Jawi, tunjuk tangan. Laki-laki saya yang berjawi rumahnya, dah awak Jawi dia. Saya yang pernah menyapai Jawi. Insyaallah. Nah kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Rasul itu identik dengan kambing? Karena orang yang gembala kambing itu mesti orang yang sabar tingkat tinggi, Pak. Kalau orang tak sabar, namun tak tembak kambing itu bisa upang. Kambing itu mada, Bu. Jadi kalau ada yang mada itu sama je kambing. Ada yang mada juga. Kambing itu hewan termasuk paling mada pada Jawi, pada Kabau, kambing boleh mada. Satu alai yang makan. Daun pisang yang lambi, daun jarak yang baik, daun cupak yang makan. Daun dari kuat namun yang baik. Kemudian pundak yang dirahmati Allah. Jadi maka seorang rasul ketika dia sudah kebala kambing, para nabi bulu kambing, dia tahu banyaknya bara. Tak saikuro adinda, tak 10 buah doh. Ya. Bahkan Nabi itu kebala kambing sampai sabuki banyaknya ribuan. Ketika ribuan kambing bisa diatur dengan baik, ketika ribuan kambing bisa diatur sebaik mungkin, serapi mungkin, mana mungkin manusia tak bisa diatur? Itu logikanya kecil Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Jadi dan kau salah paham dalam hadis Nabi, masuk Nabi ke bulu kambing, itu makasih. Ini nanti akan jadi orang-orang hebat, jadi orang-orang yang berperan penting di daerah yang kita cintai ini. Kita tak tahu akan lahir bupati, akan lahir ketua DPR dari kita ini. Kita tidak tahu ke depannya. Makanya tugas kita hari ini bagaimana kita menjadi yang terbaik. Tidak hanya terbaik di mata manusia, lebih-lebih lagi kita juga terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah. Lalu yang keempat, yang keempat yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah menjadi pribadi yang jujur. Menjadi pribadi yang jujur. Indah di awak rami, balanjo di kadeone, di kadete, di sidan segala macamnya diambil bawan limo teh encie teh. Ada orang itu sih Kang. Ada orang itu main kicuh-kicuh saya nih. Ngambil lontong, ngambil nasi goreng, ngambil bawang limonnya bayi kecil. Kecil nasi goreng itu orang makan dari mana? Padi jelas, capak-capih lah kanyang, padi makan, ada yang makan haram itu hukumnya. Maka tidak haram hukumnya,
anak-anak siswa-siswi mandua pesel yang seperti itu. Dimanapun kita jajan, dimanapun kita belanja, kalau gua bayi gua cie bani cie, oh dah ada mana, kecil aja jalan-jalan, tak kamu dah apetit. Tapi kalau tak tahan, wasuah. Tapi, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu pribadi yang jujur. Dia tak pandai calih-calih. Maka beliau diberi gelar Al-Amin oleh penduduk Makkah. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Tahu? Jujur. Tidak hanya jujur, beliau itu dipercaya. Bagaimana ketika kota Makkah dilanda banjir, Batu Hajar Aswad ketika itu hilang hanyut ketika bertemu para kabilah ketika itu ribut macaka keciko ko yang dulu menatang batu keciko maka disepakati ketika itu yang mengambil batu tersebut orang yang pertama kali masuk Ka'bah. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika itu Rasulullah orang yang pertama kali. Tapi apa? Rasulullah tidak begitu langsung ambil batu tersebut. Mengambil perwakilan kabilah-kabilah, kabilah iko, sama-sama nangkek kain, ya, lihatkan batu sama-sama nangkek. Semenjak itulah Rasulullah dia gelar Al-Amin. Tidak hanya jujur, tapi beliau juga dipercaya dalam segala hal, termasuk juga dalam kepemimpinan beliau. Makanya, adinda sekalian, ya, dengan memperingati Maulid Nabi ini, nanti lahir siswa-siswi yang jujur, siswa-siswi yang amanah, siswa-siswi yang teladan, siswa-siswi yang disiplin. Kalau masuk jam 7:15, ya berangkatnya dari rumah jam 7:15. Ya. Ada siswa yang masih ada melompek dari belakang. Masih ada. Masya Allah. Ini nggak jujur namanya. Kalau anda terlambat masuk dari sana, silakan mau beli sampah, beli apa, nggak apa-apa. Ini jujur. Tetapi orang-orang yang tak jujur, lo terlambat nyambai memanjat nanti pagar di belakang, ya kan? Nah, karena itu masalah yang sering terjadi semenjak dulu. Ini tugas kita bersama, tugas kita Bapak Ibu, dan juga tugas OSIP, tugas kita bersama saling ingat mengingatkan. Kalau kita terlambat, kita mesti antri di luar. Ini namanya siswa-siswi yang jujur. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah Rasulullah adalah suami yang saleh. Ya. Ini anak adinda kami yang perempuan, ya. Kalian hari ini kalaupun ada nampak yang ganteng, gagah, hebat, sabar. Tunggu dulu. Enggak usah. Sekarang dimainkan rasa itu. Ya, kuliah dulu. Gapai cita-citamu. Ya. Ini yakin ada yang alma mater yang lupa ale. No ganteng mana, hebat lo le juara lo le itu tunggu dulu, sabar. Ya, cinta yang tepat itu dia akan datang pada waktu yang tepat. Tapi, Masya Allah. Tapi cinta yang salah dimulai dengan cara-cara yang salah. Itu jadinya yang viral hari ini. Belum genap beberapa tahun hancur, lebur. Kenapa? Allahu a'lam bishawab. Yang penting ana urid wa anti yurid fa'alul lima yurid. Masya Allah. Itu. Tunggu dulu. Kuliah dulu, gapai cita-citamu, insya Allah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleh. Tak mungkin akan tercampur dengan orang-orang yang salah. Tapi laki-laki di sini nanti persiapkan diri menjadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh. Mau tak wanita yang solehah? Mau? Masya Allah, anggun, cantik, solehah. Pasti mau. Tapi awak soleh dulu. Awak ingin menjadi wanita yang baik. Sembahyang enggak? Ngaji tak tahu. Mana ngajar ramah tak namu. Jo masaji bantu dubili menjadi masaji. Itu tak namu. Ya. Maka persiapkan diri kita menjadi laki-laki yang soleh. Insya Allah laki-laki yang soleh akan dipertemukan dengan wanita-wanita soleh. Dengan demikian juga nanti akan lahir generasi-generasi yang soleh. Amin. Makanya melalui peringatan Maulid Nabi ini dalam surah Al-Ahzab Allah sampaikan kepada kita sebenarnya begitu banyak yang bisa kita contoh dari Rasulullah, ya, seperti sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka Allah kecen pada diri Rasulullah itu ada uswah yang baik. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang mesti kita contoh dari Rasulullah. Dan kalau kita kaji hari ini, kita sampaikan semuanya, mungkin tidak cukup waktu. Barangkali inilah 5 pesan-pesan penting yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga kepada adinda sekalian. Mudah-mudahan dengan 5 pokok penting ini kita amalkan, kita renungkan, ya, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita yakin Rasulullah itu akan hadir dalam diri kita. Kita yakin Pak Kepala. Kalau seluruh majelis guru, karyawan, karyawati, seluruh keluarga besar MAN 2 Pesisir Selatan ini sudah hadir Rasulullah dalam dirinya, tak akan ada lagi rasa kebencian, tak ada lagi rasa hasad, tak ada lagi senior junior, tak ada lagi istilah pribumi dan segala macamnya. Yang ada adalah kita semuanya makhluk Allah yang sudah ditugaskan oleh negara di sekolah yang kita cintai ini. Begitu juga adinda sekalian, tidak ada lagi di sini orang lunang, tidak ada lagi di sini orang tapal,